Salam, selamat pagi Bapak Ibu sahabatku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih dan damai sejahtera Allah melimpah atas kita semuanya. Hari ini hari yang baik, hari ini hari yang luar biasa. Hari ini dijadikan Tuhan, yaitu hari yang penuh dengan sukacita. Apa kabar Bapak Ibu? Saya sapa Bapak Ibu saudara sekalian dalam renungan pagi Word of Wisdom. Biarlah renungan ini membuat kita semakin hari semakin bergairah dengan Tuhan. Kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita semakin intim dengan Tuhan. Sebab hanya dekat dengan Tuhan saja kita tenang. Dekat dengan Tuhan saja kita akan menjadi bersuka cita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyadari bahwa tidak sedikit ketika orang berhasil menjadi sombong. Ketika orang menang dalam suatu pertandingan menjadi jumawa. Bahkan orang yang diberkati secara berlimpah tidak sedikit akhirnya menjadi arogan. Tetapi tahukah kita saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa kesombongan justru menjauhkan perkenanan Tuhan atas kita. Justru kesombongan adalah membuat Tuhan tidak berkenan atas kita. Justru kesombongan adalah pintu yang kita buka lebar-lebar untuk kita masuk dalam satu kehancuran. Kita akan membaca satu ayat di mana Tuhan menegur seorang raja, yaitu Raja Asa, karena merasa angkuh, merasa hebat, bahkan dia tidak lagi memperdulikan Tuhan. Asa raja ini tidak lagi mengandalkan Tuhan. Dan ada satu konsekuensi yang dia harus terima. Bukan hanya buat dirinya, tapi dia menyeret semua bangsanya masuk dalam peperangan, masuk dalam situasi yang sulit, masuk dalam keadaan yang tidak mengenakan. Oleh sebab itu sebelum baca firman ini, mari kita koreksi diri kita. Biarlah kita mengaku dosa dan pelanggaran kita. Kesombongan adalah hal yang dibenci Tuhan. Bahkan kecongkakan adalah hal yang sangat-sangat tidak diinginkan Tuhan atas hidup kita. 2 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Rencana Tuhan atas kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Asa adalah di mana Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, melimpahkan kasihnya, mempertontonkan kekuatannya yang luar biasa itu atas kepemimpinan Raja Asa di waktu itu. Tapi apa responnya Raja Asa? Justru dia berlaku bodoh. Dia mengacuhkan, bahkan acuh tak acuh terhadap firman Tuhan, acuh tak acuh terhadap nabi-nabi Tuhan, bahkan meremehkan. Langsung Tuhan berikan satu pernyataan yang luar biasa, dan ini mengagetkan serta menyakitkan. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Jadi saudara dikasihi Tuhan, mau saya tegaskan pagi ini dalam renungan Word of Wisdom. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang mendengarkan Tuhan, orang yang setia dengan firman Tuhan, pasti akan mendapatkan penyertaan. Kita akan melihat kemuliaan, kekuatan Tuhan yang melebihi kekuatan segala-galanya. Tapi justru sebaliknya, ketika kita mulai tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita tidak lagi mengindahkan perintah-perintah Tuhan, konsekuensinya apa? Akan mengalami pergumulan masalah, mungkin sesuatu yang seolah-olah nggak pernah ada akhirnya. Hari ini pengalaman yang dialami Raja Asa membuat kita sadar, hanya dalam Tuhan saja kita menjadi tenang. Mari kita berdoa, kita hampiri tahtanya, kita rindu biar firman, tuntunan, guidance surga sempurna turun atas kita. Bapa, terima kasih hari ini Engkau ingatkan kami apa yang Engkau janjikan, tetapi apa yang dilakukan Raja Asa atas hidupnya.
Biarlah pengalaman ini menjadi pegangan atas hidup kami, supaya kami sungguh-sungguh serius kepada firman-Mu. Kami terus sungguh-sungguh ada dalam tuntunan-Mu. Bahkan kami ada dalam arahan dan guidance-Mu. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu, dan biarlah kami sungguh-sungguh dalam sisa hidup kami pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau memberkati kami semuanya yang ada dalam word of wisdom ini. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau lepaskan, yang ke dalam keputusasaan Tuhan berikan jawaban. Kami kuat bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.